Alhamdulillah. Untuk Miladi sebagai ketua kelas apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, semuanya sehat dan hadir semuanya. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sebelum memulai materi ini, duduknya rapi dulu ya, supaya kita semangat untuk menerima pelajaran pada siang hari ini. Baik anak-anak, silahkan lihat di slide. Itu ada gambar. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu? Saya, Bu. Jadi gambar di PPT itu kejadiannya ada permohonan izin kepada pemerintah untuk mendirikan tempat ibadah, tetapi masalahnya semakin tidak karuan. Benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Miladi, bahwasanya gambar itu sedang berseteru antara agama Islam dengan agama Kristen. Tetapi kita berpelajaran bahwasanya kita sebagai manusia di Indonesia yang beragamanya bermacam-macam seperti agama Islam, Kristen, Konghucu itu harus saling menghargai satu sama lain. Di mana dalam Islam kita harus menerapkan ukhuwah watoniyah, yaitu hubungan persaudaraan antar agama. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang meraih kedamaian mujahadah, an-nafs, husnudon, dan ukhuwah. Tujuannya apa untuk mempelajari tentang materi ini? Supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, damai, dengan melakukan husnudon, mujahadah, an-nafs, dan ukhuwah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Baik anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwasanya meraih kedamaian itu ada 3 aspek, yaitu yang pertama ada mujahadah an-nafs. Itu adalah sifat kontrol diri atau menahan diri kita supaya tidak melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Yang kedua ada husnudon, yaitu berprasangka baik, prasangka baik kepada Allah, kepada manusia, dan manusia yang lainnya. Prasangka baik dengan apa? Dengan hal yang telah terjadi kepada kita semua. Yang ketiga ada ukhuwah, yaitu hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan yang menimbulkan kebaikan tanpa membedakan ras, suku, agama maupun budaya. Seperti halnya di surat Al-Hujurat ayat 12. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Berjaga. Selanjutnya Dina sekarang membaca ayat lanjutannya. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik, terima kasih sudah membacakan lafaznya. Sekarang terjemahan berkata. Silakan Miladi membacakannya. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiron, kebanyakan, min, dan al-dhonni, prasangka, inna, sesungguhnya, ba'dha, sebagian, al-dhonni, prasangka, ismun, dosa, wala, dan jangan, tajassasu, kalian mengintai mencari kesalahan, wala, dan jangan, yaghtab, mengumpat, ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, sebagian, ayuhibbu, apakah menyukai, ahadukum, salah seorang di antara kalian, an, bahwa, yakulu, memakan, lahma, daging, akhihi, saudaranya,
maitan, bangkai atau mati, fakarihtumu, maka kalian benci atau jijik padanya, wattaqu, dan bertakwalah, Allahu, pada Allah, inna, sesungguhnya, Allahu, Allah, tawwabun, maha penerima taubat, rahimun, maha penyayang. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Desi silakan membaca terjemahan kata selanjutnya. Baik, Bu. Terjemahan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Baik, terima kasih yang sudah membaca. Sekarang ada hadis yang menjelaskan tentang menjauhi prasangka. Ada yang bisa membaca? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan dibaca. Anil A'raji qala Abu Hurairah ya'suru anin nabi qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi wa la tajassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana. Baik, terima kasih. Selanjutnya terjemahan hadisnya. Silakan yang membaca. Yang artinya dari Al-A'raj ia berkata, Abu Hurairah berkata, satu warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Baik, terima kasih. Hadis ini menjelaskan tentang menjauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Selanjutnya, mari kita identifikasi dalam satu surat Al-Baqarah, yaitu yang pertama, ada yang bisa tahu apa yang dilarang dalam Quran Surat Al-Hujurat tadi yang ada di sini? Saya, Bu. Ya, Ad-dhanni, jauhilah prasangka. ya. Lalu cara supaya kita menjauhi prasangka itu bagaimana? Bisa menjawab. Saya, Bu, dengan cara saling membantu kepada sesama, Bu. Ya, benar sekali. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, saling membantu kepada sesama, dan mencintai sesama muslim. Selanjutnya yang kedua ada tajassasu, yaitu mengintai atau mencari kesalahan. Caranya bagaimana supaya kita tidak mencari kesalahan orang lain? Yaitu kita berbanyak husnudzon kepada diri kita, mengetahui akibat buruk dari tajassasu itu apa aja, mungkin dosa, ataupun sibuk memperhatikan aib sendiri atau kekurangan diri kita sendiri untuk dilihat. Selanjutnya ada yaqtab, yaitu mengumpat atau ghibah. Caranya supaya tidak menghibah gimana? Yaitu mengingat kebaikan, menjaga lidah dan lisan supaya tidak membicarakan orang lain dan berpikir positif. Dari sini apakah kalian sudah paham semuanya? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya ada tugas buat kalian, yaitu diskusi kelompok. Jadi kalian nanti berkumpul dengan kelompok yang sudah disiapkan. Lalu perintahnya yaitu ada dua perintah dalam diskusi kelompok, yaitu berikan komentar tentang gambar ini dan dijelaskan bersama orangnya. Yang kedua ada Surat Al-Hujurat 12. Diidentifikasi isi kandungannya itu apa aja sih di dalamnya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk baik, waktu sudah habis. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1. Baik, di sini saya akan
mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Pada gambar di kelompok 1 itu adalah gambar seseorang yang sedang ghibah. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari gambar tersebut adalah kita sebagai umat Islam hendaknya menjauhi perbuatan ghibah, karena ghibah bisa diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Hendaknya kita juga harus mengontrol diri kita agar tidak berbuat seperti itu. Lalu untuk isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 sendiri, yaitu memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi perbuatan prasangka buruk. Nah, ayat ini juga melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain, dan juga melarang untuk ghibah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang berkelahi, anak yang sedang berkelahi, kemudian dilerai oleh yang pakai baju hijau. Nah, pesan moral yang dapat kami sampaikan pada gambar tersebut adalah menahan amarah adalah salah satu dari sifat kontrol diri atau mujahadah an-nafs, di mana jika terdapat hal yang tidak enak didengar seperti menghina dan lain-lain, hendaknya kita itu menahan emosi supaya tidak terjadi perkelahian. Ada isi kandungan dari gambar tersebut, yaitu di Quran surat Hujurat ayat 12. Buruk sangka, memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain serta ghibah adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Padahal kan orang-orang beriman itu bersaudara dan harus menjaga persatuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Baik, terima kasih. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Miladi. Bagaimana jika kita sudah berbuat baik, sudah berprasangka baik, tapi masih ada saja orang yang jahat kepada kita atau tidak suka kepada kita? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana jika kita sudah melakukan hal baik, tapi ada orang yang jahat kepada kita, yaitu kita mendoakan orang tersebut, kita harus tetap melakukan hal baik kepada orang tersebut. Nanti supaya Allah lah yang akan memberi hidayah kepada dia supaya menjadi lebih baik. Karena apa? Mendoakan orang yang baik-baik, insya Allah doanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi begitu Miladi, apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Lalu anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana cara-cara supaya kita tercapai dalam perilaku yang damai seperti mujahadah an-nafs, ukhuwah, dan sebagainya? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Dengan silakan. cara memusuhi hawa nafsu. Jadi kita menanamkan dalam diri kita bahwa hawa nafsu itu harus dikekang dan dilawan. Seperti itu, Bu. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Dina. Kita harus memusuhi hawa nafsu, harus mudah memaafkan kesalahan orang lain, harus menghargai perbedaan pendapat. Tambahin sedikit ya, bahwasanya sebagai manusia yang harus berperilaku baik itu terdapat di Quran surat Hujurat ayat 10 dan 12, di mana ayat Quran surat Hujurat ayat 10 itu menjelaskan ukhuwah, persaudaraan. Ayat 12 menjelaskan tentang menjauhi larangan yang tidak disukai oleh Allah, sehingga nantinya dapat dikontrol diri menjadi mujahadah an-nafs, dirinya masing-masing dikontrol supaya tidak melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Sebagai tugasnya itu memberikan kalian latihan soal berupa kuis yang bisa dikerjakan di rumah. Batas pengerjaannya sampai jam 7 malam besok. Lewat jam 7 malam nah, nanti linknya itu kasih di Google di Google Classroom ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas sedikit tentang latihan soal ini, lalu kita review dari bab 1 sampai bab mujahadah an-nafs ini, lalu kita akan mengadakan PPS dan minggu depan. Jadi kalian siap-siapkan. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh.